bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from. Halo teman-teman, saya Yonasius Don Bosco Densil, mahasiswa semester 3 Universitas Katolik Widya Madira Kupang, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Program Studi Pendidikan Biologi, dengan nomor induk mahasiswa 141190117. Maksud dan tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu dari mata kuliah pengetahuan laboratorium yang diasuh oleh Ibu Hildegard Dismisa, SPD MSI. Ibu meminta kami untuk mendesain gedung laboratorium, dan seperti yang tampak di hadapan teman-teman, saya telah membuat desain dari gedung laboratorium yang terdiri dari 5 ruangan. Yang pertama, ruangan praktikum. Yang kedua, ruangan gudang penyimpanan alat-alat, yaitu gudang peralatan. Kemudian ruang bahan kimia. Kemudian ruang kantor. Dan yang terakhir, ruang preparasi. Sebelum saya menjelaskan secara menyeluruh, yaitu fungsi dan kegunaan-kegunaan dari masing-masing ruangan ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kira-kira bahan apa saja yang digunakan dalam proses desain dari gedung laboratorium. Bahan-bahan yang digunakan dalam proses mendesain gedung laboratorium, yaitu yang pertama ada lem kertas yang digunakan untuk melekatkan kertas-kertas yang akan kita gunakan dalam proses desain. Kemudian yang berikutnya ada spidol warna. Yang pertama warna merah, yang kedua warna biru, yang ketiga warna hitam, yang digunakan untuk menulis dalam proses mewarnai. Kemudian yang berikutnya ada gunting kertas, kemudian ada cutter. Kurang lebih fungsi dari masing-masing ini sama, yaitu untuk memotong kertas yang akan kita gunakan. Kemudian yang berikut ada isolasi bening. Kemudian ada pensil dan ballpoint, ada penghapus dan juga runcing. Dan yang berikutnya ada mistar sebagai alat ukur dalam proses mengukur desain yang akan kita buat. Baiklah teman-teman, itu adalah alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan desain dari gedung laboratorium. Dan sekarang kita akan masuk lebih dalam, yaitu menjelaskan fungsi dan kegunaan dari masing-masing ruangan yang terdapat dalam gedung laboratorium. Yang pertama adalah ruangan praktikum. Ruang praktikum memerlukan ukuran paling luas sesuai jumlah mahasiswa yang akan melakukan kegiatan praktikum. Dan ada juga sarana yang menunjang kegiatan praktikum yang ada di dalam ruang praktikum. Yang pertama adalah meja dan kursi sebagai tempat duduk guru dan mahasiswa. Kemudian ada juga meja persiapan untuk menyimpan alat-alat yang digunakan selama kegiatan praktikum. Dan juga ada papan tulis yang digunakan untuk menulis, dan juga ada tabung gas, ada aliran listrik yang di sini ada terminal, dan juga ada bak cuci yang digunakan untuk mencuci semua perlengkapan yang telah digunakan dalam kegiatan praktikum. Kemudian ada gudang peralatan yang digunakan untuk menyimpan alat-alat laboratorium, dan juga apabila peralatan tidak dapat disimpan di lemari,
dan juga peka terhadap perubahan cuaca, maka sebaiknya ruangan dipasang AC atau air conditioner. Kemudian yang ketiga ada ruang bahan kimia atau gudang bahan kimia, digunakan untuk menyimpan bahan-bahan kimia untuk praktikum umum maupun penelitian dan juga ataupun analisis sampel. Kemudian yang keempat, ruang kantor. Ruang kantor berfungsi untuk aktivitas manajemen laboratorium dan tempat duduk bagi tenaga kerja laboratorium. Adapun sarana yang terdapat di dalam ruangan kantor yaitu meja dan kursi ataupun ada lemari sebagai tempat untuk menyimpan file-file yang berkaitan dengan kegiatan administrasi. Kemudian yang terakhir adalah ruangan preparasi yang digunakan untuk menyiapkan larutan preparasi sampel, ekstraksi, dan persiapan ruangan ini memerlukan ventilasi yang baik. Seperti yang ada di sini teman-teman, ada ventilasi di atas jendela ini. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja penjelasan singkat terkait desain gedung laboratorium, mulai dari alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan desain, dan juga fungsi dan kegunaan dari masing-masing ruangan yang terdapat dalam gedung laboratorium. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.